Baik teman-teman, kita lanjut lagi video tutorial project news kita. Sebelumnya kita sudah bisa menambah data, kemudian sudah bisa melihat data. Nah, sekarang kita akan membuat edit data. Oke, untuk pertama kita akan membuat API-nya dulu. Baik, kita buka dulu API-nya. Jadi API-nya ini kita bisa copy dari file add news. Kita copy dan kita pastekan di sini. Nah, di sini kita ganti jadi edit news. Kemudian kita buka sublime text. Di sini sudah ada edit news. Kemudian di sini kita akan membuat file yang baru ya. Ada title, content, description, image sama ID news. Di sini kita menggunakan ID news ya. Kenapa kita menggunakan ID news? Karena kita akan merubah berdasarkan ID dari news itu. Nah, berikutnya pada variabel insert kita di sini akan merubah. Kita hapus saja dulu di sini. Di sini kita akan merubah query-nya, di mana kita akan membuat update pada tabel news. Jadi di sini kita panggil update. Mana ada tabel news? Kita set. Yang pertama itu ada image, variabelnya image, kemudian title, kita panggil variabelnya title. Untuk image jangan lupa kasih tanda petik. Berikutnya ada konten, dimana kita akan edit konten. Tanda petik duanya di luar, kemudian konten ada description sama dengan variabel description. Berikutnya di mana kita akan menselect ID news-nya. Kalau sudah, kita akan buat statement di sini. Jadi kalau MySQL query-nya ngecek koneksinya, insert-nya benar, dia akan memiliki nilainya 1 dengan pesan edit sukses. Kalau tidak, nilai 0, edit tidak sukses. Baik, jangan lupa di save. Kita cek lagi. Kalau sudah yakin, kita coba tes di Postman. Baik. Di Postman, untuk IP-nya kita bisa cek lagi IP-nya berapa di sini. Ada perubahan ternyata.
192.108.43.208. Nah, kita tinggal copy aja di sini. Kemudian di sini kita buat news. Kita menggunakan post, buka body, kemudian kita cek di sini. Nah, ini ada title, content, description, image, dan di sini kita ganti jadi ID news. Nah, kalau kita mau cek lagi, kita bisa buka Google Chrome, dimana kita panggil PHP myadmin-nya. Nah, untuk di tabel ini sini, jadi dia berdasarkan ID news. Nah, ID news ini ada 1 dan 2. Kita akan mencoba yang di sini. Kita buat ID news yang 2. Nah, title kita tes berita pertama. Untuk kontennya sama juga, description-nya sama juga. Ini untuk gambar kita bisa edit, select gambar yang berbeda ya. Nah, kalau sudah, kita send. Nah, di sini editnya sukses, berarti ada perubahan. Nah, untuk mengecek perubahannya kita bisa cek di localhost. Jadi kita cek localhost, tadi kita pakai ID 2 ya. Nah, ID 2 nya udah berubah, title-nya udah berubah jadi teks berita pertama gitu. Berikutnya kita akan membuat file edit news di Flutter. Nah, di sini kita bisa menambah file, yaitu edit news. Kemudian kita import material.dart. Berikutnya kita menggunakan stateful widget, dimana kita buat kelasnya itu edit news. Baik, di sini kita menggunakan scaffold, dimana app bar dan kita buat body. Body di sini kita menggunakan list view. Karena kita menggunakan image, jadi kita menggunakan container. Dalam children kita manggil container, dimana untuk container kita kosongkan dulu. Kemudian kita panggil text form file. Nah, text form file ini kita akan memanggil decoration, menggunakan input decoration, mana kita memakai label text. Nah, di sini kita buat label textnya itu title. Berikutnya kita akan copy saja. Kemudian ini ada konten. Description. Dan yang terakhir ini kita menggunakan material button. Mana material button itu menggunakan impress. Impressnya kita kosongkan aja dulu. Kemudian ada cap text. Di sini kita buat submit.
Selanjutnya, karena kita ingin memanggil image di dalam kontainer, kita akan membuat model dulu dengan cara memanggil news model. Nah, news model kita kasih variabelnya model dan kita panggil konstruktornya news model. Selanjutnya kita akan membuat file dengan nama image file. Dan untuk filenya ini kita panggil import library-nya .io. Selanjutnya dalam kontainer kita akan memanggil properti width-nya itu menggunakan double infinity, kemudian ada child di mana dia akan memanggil file image file. Jika kondisinya nol, dia akan memanggil image network. Di sini dia panggil dari base URL insert image, di mana memanggil ke dalam news model. Ini kita menggunakan widget karena dia di dalam widget, jadi widget dan model image. Kemudian jika tidak nol, dia akan memanggil image file, di mana variable image menggunakan fit box fit fill. Oke, kalau sudah, kita coba memanggil di icon edit file di filenya news. Oke, di sini memanggil dengan navigator of context, di mana dia akan melakukan push dengan material record menggunakan builder sebagai konteks. Kemudian dia akan memanggil kelas edit news. Oke, di sini dia menggunakan variable x. Kalau sudah, kita coba jalankan di emulator. Nah, kalau sudah, kita coba memanggil edit di icon edit. Nah, untuk gambarnya dia udah bisa memanggil karena tadi kita sudah menggunakan news model. Nah, dalam news model ini dipanggil gambarnya. Selanjutnya kita di sini akan membuat sebuah metode, di mana metode pilih galeri.
Sebenarnya metode ini hampir sama dengan yang kita buat pada saat add news ya. Jadi kita bisa copy aja. Nah, ini metode pilih galeri. Kita tinggal copy, kemudian kita paste di edit news. Untuk image picker ini kita akan memanggil import image picker. Kalau kita jalankan, jadi pada saat kita edit, kita sudah bisa memanggil. Maaf, karena kita belum membuat panggilan di image-nya, jadi kita bisa menambahkan inkwell pada image file. Sini kita bisa menambah widget dengan nama inkwell, mana di inkwell ini memiliki properti onTap. OnTap-nya itu kita bisa memanggil metode pilih galeri. Nah, kalau sudah, kita running lagi. Nah, kita coba untuk memanggil image-nya. Nah, kalau ini udah berhasil ya, dia udah memanggil metode pilih galeri itu ke dalam image source-nya galeri. Kita edit, kita udah bisa edit. Selanjutnya kita akan deklarasi string title dan content description dan ID search, dimana string ini akan kita panggil ke dalam text font file dengan manggil onSave. Memiliki variabel e mana ada string title sebagai i, sama juga seperti content description. Jadi kita copy aja. Kalau sudah, berikutnya kita akan memanggil text editing controller. Sini kita panggil text editing controller, di mana kita inisialisasikan txt title, kemudian txt content, ini txt description. Editing controller ini kita akan membuat method setup dimana menggunakan asynchronous. Di sini kita memanggil share preference, dimana ada preference
share preference, get instant. Dan kita kasih set state. Nah, di dalam set state ini kita akan memanggil untuk editnya itu yaitu menggunakan id user, mana preference get string, dia memanggil id user yang ada di database. Berikutnya kita juga memanggil txt title-nya, di mana dia menggunakan txt controller, memiliki properti text, kemudian dia akan panggil widget dari model title. Dia memanggil yang model ini ke dalam file news model. Karena file yang lain sama, jadi kita copy aja. Untuk ini kita ganti txt content, widgetnya content, kemudian txt description, title ini description. Berikutnya kita akan membuat global key, di mana global key ini akan memanggil sebuah form nantinya. Jadi kita buat variabel new key, di mana new global key di sini menggunakan form state. Nah, kalau sudah, kita akan membuat sebuah method check. Final form. Di sini dia memanggil variable key yang dari form state tadi, current state. Dia membuat statement if form state formnya validate, maka formnya ini akan meng-save data. Save datanya dengan apa? Dengan membuat metode submit. Ini kita pesan dulu ya, submit. Kemudian else. Untuk metode submitnya kita buat di sini, submit. Kemudian dia menggunakan asynchronous. Metode submit ini kita copy aja sama seperti submit di halaman add news. Nah, ini sama. Jadi kita tinggal copy saja. Nah, di sini dia menggunakan edit newsnya itu base URL. URL-nya tuh edit news. Nah, untuk edit news ini kita belum deklarasikan ya di sini. Klik string
edit news mana, ini kita copy aja. Untuk edit newsnya kita cek di sini. Nah, ini ada nih newsnya, edit news. Kita tinggal panggil edit news. Nah, kalau sudah edit news ini kita akan panggil edit news, edit news. Dan http ini kita import dulu http. Nah, kalau sudah delegating ini synchronous ya, kita import synchronous. Oke, kemudian di sini ada pet. Untuk pet kita import juga pet. Nah, untuk reload ini kita tidak akan. Kalau sudah, kita jalankan void init step. Dimana di sini kita akan manggil setup. Kemudian kita cek lagi. Di sini saya belum menambahkan controllernya. Mana txt title. Kemudian di sini ada controller content, dan terakhir kita akan menambahkan controller description. Txt description. Selanjutnya pada material button kita panggil method check. Nah, di sini kita lihat gambarnya agak terlalu rapat ya. Kita bisa kasih padding di dalam list view. Lihat key instant all kita kasih 15 saja. Kalau sudah, kita jalankan aplikasinya. Baik, kalau kita cek di menu newsnya, pada saat kita edit, nah di sini udah kelihatan nih text editing controllernya. Nah, kita akan coba untuk mengedit datanya, dan kita browse, kita ganti dengan gambar yang lain, teks berita pertama, kontennya juga selanjutnya kita submit. Nah, image-nya berhasil diupload. Nah, di sini kurang ada loadingnya aja ya, kurang kita tambahkan. Pada saat editing controller tadi ada gambar yang tidak otomatis berubah. Jadi di sini kita bisa menambahkan voice callback. Kita tambahkan voice callback. Void callback maksudnya dengan variable reload. Nah, berikutnya di sini kita panggil this reload. Selanjutnya pada method submit kita menambahkan reloadnya, kita panggil di set state-nya. Jadi kita menggunakan widget reload.
Nah, karena di sini ada merah di news, pada ini kita akan memanggil metode lihat data. Jadi pada saat editing dia akan memanggil edit news dengan metodenya lihat data. Oke, kalau sudah kita jalankan. Oke, kita coba lagi untuk tes berita. Nah, gambarnya ini kita akan menggunakan gambar yang berbeda. Nah, jadi ini tes berita kedua. Kalau sudah kita submit, nah ini otomatis gambarnya langsung berubah sesuai dengan yang kita edit. Kalau kita cek di localhost, nah untuk image-nya berubah, title-nya menjadi teks berita kedua sesuai dengan yang kita edit di emulator. Oke teman-teman, untuk video tutorial edit newsnya cukup sampai di sini. Untuk video berikutnya kita akan membahas bagaimana mendelete news berita. Terima kasih.